أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk hadir di majlis ilmu ini, majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita ini dan memberkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan ketenangan di dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, membaca kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang membahas di dalamnya tentang adab-adab keseharian kita dan akhlak-akhlak, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya, sebelum bab yang baru, yaitu bab yang sebelumnya, bab yang ke-77, bab kunnil yatim kal abir rahim. Bab kunnil yatim, jadilah kalian bagi anak-anak yatim itu kal abir rahim, seperti bapak ar-rahim yang penuh kasih sayang. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyuruh kita, orang-orang yang merawat anak yatim, jadilah bapak, tidak hanya sekedar bapak, tapi al-abir rahim, seperti atau jadilah bapak yang penuh kasih sayang. Riwayat yang kedua di dalam bab ini yaitu An Asma bin Abdil bin Ubaid qala, dari Asma bin Ubaid qala berkata, qultu li Ibni Sirin, aku berkata kepada Ibnu Sirin, indi yatim. Kata Asma bin Ubaid itu berkata kepada Ibnu Sirin, inti yatim, di sisiku ada anak yatim. Maka Ibnu Sirin mengatakan, memberikan nasihat kepada Asma bin Ubaid tadi itu, qala isna bihi ma tasna'u biwaladik,
berbuatlah kalian kepada anak yatim sebagaimana kalian berbuat kepada anak kamu sendiri. Jadi sayangilah anak yatim sebagaimana kalian menyayangi anakmu sendiri. Didiklah anak yatim sebagaimana kalian mendidik anak yatim. Perhatikanlah anak yatim sebagaimana kalian memperhatikan anak kalian sendiri, dan mencukupilah kebutuhan, penuhilah hak-hak anak yatim sebagaimana kalian memenuhi hak-hak anakmu sendiri. Artinya anggaplah anak yatim itu sebagaimana kalian menganggap anakmu sendiri. Itu nasihat Ibnu Sirin. Kemudian berikutnya kata beliau, idribhu ma tadribu waladak. Pukullah anak yatim itu sebagaimana kalian memukul anak kalian sendiri. Jadi memukul ini merupakan salah satu metode di dalam Islam, dengan syarat ketika kita memukul itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai membekas, dan memukulnya kita itu bukan karena melampiaskan kemarahan. Kadang ada marah yang tidak terukur, akhirnya dia memukul dengan pukulan yang keras sampai membekas. Jadi syaratnya ketika kita memukul, yang pertama harus terukur, dan memukulnya itu dilandasi sebuah ingin mendidik, bukan karena melampiaskan kemarahan kita, dan niatkan karena ingin kebaikan ya di dalam pukulan itu. Jadi tidak boleh berlebihan dalam memukul ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita terkadang kepada anak yatim itu takut untuk memukul karena berbagai macam alasan. Di antaranya adalah takut kualat ya. Jadi anak yatim itu dibiarin, dia itu nakal, nggak karuan dan sebagainya. Di antara kita nggak berani mukul karena beranggapan bahwasanya kalau nanti sampai memukul anak yatim, kita akan mendapatkan walat. Bukan seperti itu, karena di hadis yang berikutnya nanti akan dijelaskan bagaimana Ibunda Aisyah itu memukul anak yatim. Taib. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-78, masih berkenaan dengan anak yatim. Babu fadlil mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tazawwaj. Bab keutamaan seorang perempuan idza tasabbarat, ketika dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, ala waladiha, untuk mendidik anak yatim di sisinya, walam tazawwaj, sampai dia itu tidak sempat untuk menikah lagi. Ini perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kalau laki-laki ditinggal pasangannya, ditinggal istrinya ya, jangankan sampai hitungan tahun, hitungan bulan itu sudah dapat pasangan yang baru, atau bahkan tidak sampai hitungan bulan, hitungan minggu itu kadang ada suami itu setelah meninggal istrinya langsung nikah. Karena memang laki-laki itu pertama tidak memiliki masa iddah, tidak seperti perempuan. Akan tetapi kalau perempuan ya, kalau dia itu ditinggal wafat oleh pasangannya, ditinggal meninggal oleh suaminya, terkadang sampai puluhan tahun tidak menikah. Karena dia itu terlebih dia itu sedang meninggalkan atau merawat anak yatim di sisinya. Dia untuk menikah berpikir panjang, bagaimana nanti takutnya suami yang baru itu tidak mau sama
anaknya, tidak baik sama anaknya, atau takut kalau suaminya nanti bukan laki-laki yang soleh sehingga salah dalam mengambil menjadikan suami dan yang seterusnya. Inilah seorang ibu, yaitu merawat anak yang ada di sisinya, terutama anak yatim. Maka kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau menjadikan bab dan riwayat yang beliau bawakan di dalam bab ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa imra'atu sufa'ul khaddain, saya dan wanita yang pipinya hitam karena lelah, karena susahnya, imra'atun amat min zawjiha, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, fasabarat ala waladiha, kemudian dia itu tidak menikah, dia sabar tidak menikah karena tujuannya untuk merawat anaknya, anak yatim yang ada di sisinya. Kahataini fil jannah, maka aku bersama wanita itu seperti ini di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis atau riwayat yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, Al-Imam Al-Albani mengatakan haditsun dhaif. Ini hadisun dhaif. Kalau dibuat fadilah anak maka tidak mengapa. Akan tapi dalam sisi syariat ya tidak dilarang seorang wanita yang dia itu ditinggal wafat oleh suaminya, selama dia itu sudah melewati masa iddah, maka tidak mengapa untuk menikah kembali. Tapi kalau dia mau merawat anaknya juga tidak mengapa. Tergantung seorang ibu, tergantung maslahat dan mudaratnya, dan diri ibu itu paling mengerti tentang maslahatnya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya masih berkenaan dengan anak yatim, babu adabil yatim, bab beradab kepada anak yatim. Jadi orang yang merawat itu juga harus memiliki adab kepada anak yatim. Berikutnya kemudian An-Syamisah Al-Idqiyah qalat, berkata, dzukira babu adabil yatim inda Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan tentang adab-adab ketika merawat anak yatim, disebutkan di sisinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, inni la adribul yatim hatta yambasit, sesungguhnya kata Aisyah, aku ini memukul anak yatim sampai anak yatim itu terjatuh tersungkur. Ini bukan berarti pukulan Aisyah itu sangat keras, bukan. Tapi memang di antara kebiasaan anak itu, kalau dia itu dipukul atau nangis, biasanya itu langsung mendrosorkan diri atau menjatuhkan diri kayak guling-guling gitu Pak. Nah, itu biasanya anak itu seperti itu, dipukul meskipun nggak keras, dia itu langsung nangis sampai gulung-gulung misalkan. Jangankan dipukul, anak itu kecil itu kalau misalkan dia itu minta sesuatu kok nggak dituruti, itu nangisnya gulung-gulung. Itu anak kecil. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perhatian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada anak yatim. Ya. Jadi beliau memukul karena beliau menganggap saat itu memukul anak yatim itu merupakan pendidikan untuk demi kemaslahatan anak yatim itu sendiri, bentuk kasihan kepada anak yatim untuk mendidiknya. Tapi ada orang yang membiarkan anak yatim, dia tidak menasihati dan juga tidak memukul.
dibiarkan. Malah seperti ini bukan bentuk rahmat, kasihan kepada anak yatim. Ini anak yatim akan menjadi nakal dan yang lain sebagainya. Dan memukul ini tadi saya sudah sampaikan salah satu dari sekian metode dalam pendidikan. Selama memukul itu dibutuhkan, maka tidak mengapa untuk dipukul. Dengan syarat tadi tidak boleh berlebihan sampai membekas dan yang seterusnya. Kemudian memukulnya murni karena pendidikan, bukan karena melampiaskan kemarahan kita, kemudian kita keraskan pukulan kita, bukan. Tapi pukulan yang terarah. Di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini, kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'i sinin. Muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat wa hum abna'u sab'i sinin, ketika anak itu berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' ashr, dan pukullah anak itu ya. Kalau anak itu sudah umur 10 tahun nggak mau sholat, maka pukullah. Berarti pukulan itu salah satu metode dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan untuk menggantungkan cemeti di dalam rumah-rumah kalian. Kata Nabi Muhammad SAW, allikus saut, ya, gantungkanlah as-saut, cemeti, haitsu yarahu ahlul bait, sampai cemeti itu bisa dilihat oleh penduduk rumah. Artinya kalau nakal, cemeti itu bisa turun. Ya. Selama baik-baik saja, ya, maka cemeti itu tidak perlu turun. Fa innahu adabun lahum, karena sungguhnya yang demikian itu, menggantungkan cemeti itu merupakan adabun lahum, pendidikan bagi mereka. Ya. Sudah ada cemeti di rumah kita, Pak, untuk nakut-nakuti keluarga kita. Ini perlu dicontoh. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendidik seorang anak dengan pukulan ini adalah metode terakhir, cara terakhir, bukan metode atau cara pertama dan utama. Sebagian bapak yang pernah saya temui, mungkin mereka itu menjadikan atau berpandangan bahwasanya sebaik-baik pendidikan memukul. Akhirnya anaknya salah sedikit pukul, dikit-dikit pukul, marah pukul, sampai istrinya mengeluh kasihan sama anaknya, karena bapaknya ini punya metode atau beranggapan sebaik-baik pendidikan mukul. Dia menganggap kalau nggak dipukul kok nggak jerah, akhirnya dikit-dikit mukul. Bukan. Jadi memukul ini merupakan pendidikan yang terakhir setelah menasehati dan yang lain sebagainya. Karena yang pertama yang dituntut kita ini harus mendidik anak-anak kita penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Baru yang memukul itu terakhir. Karena mendidik seorang anak dengan kelembutan, ya, penuh dengan kasih sayang, itu butuh belajar. Butuh belajar. Adapun mendidik anak dengan kekerasan itu enggak perlu belajar. Cukup ya bawa pukulan, cukup beli pentungan misalkan, ya, tinggal pukul aja. Jadi mendidik anak dengan kekerasan enggak perlu belajar. Tapi mendidik seorang anak dengan penuh kasih sayang, dengan dari hati ke hati, itu butuh belajar. Karena mendidik anak dengan pukulan itu, ya, dikit-dikit mukul,
itu akan membawa dampak yang besar bagi anak. Yang pertama, hilangnya percaya diri bagi seorang anak. Ya, hilangnya percaya diri, dan anak itu akan menjadi takut. Karena mau berbuat ini takut pukul, mau begini takut dipukul. Kemudian dampaknya juga seorang anak kalau dididik dengan pendidikan yang keras, ya, bisa jadi anak itu nanti akan tertular sifat kerasnya. Bisa jadi nanti akan dilampiaskan kepada temannya. Karena dia itu sudah terbiasa dipukul, ya. Ada orang lain yang lebih rendah darinya, bisa juga dipukul. Kemudian anak itu patuhnya nanti gara-gara takut, bukan gara-gara hormat kepada orang tuanya. Bisa jadi anak yang seperti ini, kalau takutnya sudah hilang, maka dia akan melawan kepada orang tuanya. Pernah saya jumpai seorang anak yang dia itu ketika kecil memang dididik dengan kasar, terus pukul. Setelah dia dewasa, yang rasa takutnya hilang kepada orang tuanya, ketika mau dipukul oleh orang tuanya, dia melawan karena penyebabnya sudah hilang. Ya, maka hendaklah kita mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang yang pertama, yang utama. Baru kalau dibutuhkan pukulan, maka tidak mengapa untuk dipukul. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, yaitu bab yang baru, babu fadli man mata lahul walad, ya. Bab keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Ini perhatian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menulis bab keutamaan seseorang yang ditinggal wafat oleh anaknya yang masih kecil. Baik. Riwayat yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bawakan di dalam bab ini, An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah meninggal, li ahadin bagi seseorang, minal muslimin dari orang muslimin, salasatun minal walad, 3 dari anaknya, fatamassahun nar, kemudian dia tidak akan disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh tiga anaknya. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 1? Nanti disebutkan di riwayat yang setelahnya. Fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Ma makna tahillatul qasam? Mana tahillatul qasam? Ia tidak akan masuk ke dalam neraka, melainkan hanya melewati sirat dengan cepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, Allah berfirman, wa inna minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Yang dimaksud mendatangi neraka, bahwasanya semua dari manusia ini akan melewati sirat, yang mana sirat itu ditancapkan, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala matni jahannam, di atasnya neraka jahannam. Semua akan melewati sirat ini ala qadri a'malihim, sesuai amalan mereka. Ada di antara mereka yang melewati sirat secepat kilat, ada di antara mereka yang melewati sirat secepat angin, ada di antara mereka melewati sirat seperti kedipan mata, seperti kuda berlari, berjalan kaki. Bahkan ada di antara mereka
yang melewati sirat dengan merangkak. Dan hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala mampukan mereka untuk melewati sirat. Di ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Artinya orang-orang kafir yang melewati sirat akan berjatuhan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, annam ra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqalat, bahwasanya ada seorang wanita yang mana wanita itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin, dengan membawa anak yang masih kecil dalam keadaan wafat. Faqalat, kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ulah, doakan anakku ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wafat ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang wanita tadi itu berharap agar anaknya, anak kesayangannya yang meninggal dunia, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ulah, doakan dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad dafantu thalathah, sesungguhnya aku telah menguburkan anakku sebanyak 3. Berarti ibu ini kehilangan anaknya yang keempat. Bagaimana beratnya ujian atas ibu ini, karena anak itu buah hati kita, belahan jiwa kita. Ya, coba bayangkan ada seorang orang tua yang dia itu, mohon maaf, lama sekali menunggu kehadiran anaknya. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Setelah lahir, wafat. Nunggu lagi sekian tahun, wafat lagi. Sekian tahun wafat, nunggu lagi. Sungguh sangat berat ujian orang tua yang seperti ini. Seperti seorang ibu tadi itu, faqad dafantu thalathah, aku telah menguburkan 3 anakku yang masih kecil. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar, kalian benar-benar akan terhalang, sungguh benar-benar terhalang dengan terhalang yang sangat minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga awal kali di rombongannya yang pertama. Jadi semua orang mukmin, semua orang beriman, ahlu tauhid, semuanya dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia ahlu tauhid, beriman, mati dalam keadaan beriman, akan masuk semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada 2 macam masuknya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang masuk surga bila hisab wal adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tidak pula siksa. Tiba-tiba langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Atau masuk surga dengan hisaban yasir. Masuk surga dihisab, tapi hisab yang ringan, hanya ditanya, apakah engkau pernah berbuat demikian? Bala ya Rabb, iya ya Rabb. Apakah kamu pernah berbuat demikian? Iya ya Rabb.
kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada di antara mereka yang masuk surga tapi dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengampuni, tapi disiksa terlebih dahulu untuk menggugurkan dosa-dosanya, yang mana dosanya lebih berat daripada amal kebaikannya, sehingga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ke dalam neraka sesuai kadar dosanya dan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah keutamaan orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir dari ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Meskipun sebelumnya dia mungkin belum pernah sholat dan sebagainya, di akhir hayatnya bersyahadat, bersaksi, kemudian meninggal dunia. Itulah keutamaan orang yang ahli tauhid. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang berikutnya yaitu riwayat yang ke-145 an Khalid Al-Absi qala, dari Khalid Al-Absi qala, mata ibnun li, kata beliau, telah meninggal ibnun li, anakku, satu anakku, bukan dua, satu anakku, kata beliau. Fawajadtu alaihi wajdan syadida, kemudian aku mengalami kesedihan dan kesusahan yang sangat luar biasa, kata Khalid Al-Absi. Faqultu, kemudian aku berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an taskha bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, apa yang kalian dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu, taskha bi anfusana am mautana, sesuatu yang bisa menghibur diriku atas kematian anak. Apa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Khalid ini. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigarukum da'ami sufil jannah, da'ami sul jannah, bahwasanya anak-anak kalian, itu anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum dia itu balik, da'ami sul jannah, dia akan menjadi penduduk-penduduk surga. Ini keutamaan bagi orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Ya, di sini ada pelajaran ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan musibah, ya, kita disyariatkan untuk menghiburnya, memberikan kabar gembira dan yang lain sebagainya, sehingga dia itu tidak terlalu bersedih dengan musibahnya. Ya. Ada orang dapat musibah, kita hibur, kasih ayat, kasih keutamaan, kasih nasihat, dan yang seterusnya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah menghibur dia dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu, ketika sahabat Ja'far
di dalam sebuah peperangan meninggal dunia, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Isna'u di ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahu ma yusabbilahu aw kama qala sallallahu. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena sekarang dia lagi sibuk dengan kesedihan. Jadi orang yang hidup ini diperintahkan untuk menghibur orang atau keluarga yang sedang berduka cita. Ini sunnahnya. Bukan malah kebalik, orang yang sudah dapat musibah tidak dihibur, malah kita yang menambah musibah. Sudah repot, sudah sedih, disibukkan dengan hal yang lain. Ini sudah dapat musibah, ya, kemudian diberi kesusahan yang lain, dan contohnya sangat banyak. Kemudian misalkan ada di antara kita sedang sakit, ya, kita hibur dengan mengatakan la ba'sa, tahur insyaallah, enggak masalah, insyaallah sakitmu ini akan menjadi penebus dosa kalian, akan mensucikan dosa-dosa kalian. Itu namanya menghibur. Ya, kalau misalkan ada seorang yang kehilangan uangnya, misalkan kena tipu sekian juta, kita hibur, nggak masalah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan rizki yang lebih baik, mungkin dari jalan yang lain. Ini disunahkan untuk menghibur orang yang sedang dapat musibah. Jangan sampai kebalikannya, kita nggak menghibur, malah kita tambah menyusahkan. Ada orang sakit, nggak hibur, ada teman saya sakit yang sama seperti ini, sudah meninggal dunia, dan yang seterusnya. Kemudian faedahnya juga bahwasanya hadis-hadisnya Rasulullah SAW itu bisa menenangkan jiwa kita, termasuk orang yang sedang mendapatkan musibah. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang membuat kita tenang. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya orang mukmin itu baik, enggak ada yang enggak baik. Kata Rasulullah SAW. Walaysa dzaka li ahadin ilal mu'min, dan yang demikian itu hanya untuk orang mukmin, tidak untuk selain orang mukmin. Orang selain mukmin yang enggak memiliki penghiburan seperti ini. In asabat sarra syakar. Kalau orang mukmin itu ditimpa kesenangan, dia mendapatkan nikmat, syakar, dia bersyukur. Fakana khairun, dan syukur itu baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra, kalau dia itu ditimpa dengan kesusahan, sabar, dia sabar. Fakana khairun, dan sabar itu baik untuk dirinya. Dan di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang keluar dari dua keadaan ini. Kalau dia tidak mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan kemudaratan, kesusahan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia harus syukur baik untuk dirinya. Kalau dia mendapatkan kesusahan, kesukaran, dia sabar. Dan sabar itu baik untuk dirinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan bagi orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Bisa jadi ya kesusahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita, kemudian kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar, bisa jadi itu baik bagi kita. Jadi musibah yang mendatangkan kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini sunnahnya untuk menghibur orang-orang yang sedang mendapatkan musibah. Baik, kemudian berikutnya di dalam riwayat yang lain bahwasanya anak-anaknya seorang muslim yang meninggal dunia, mereka akan menjadi penduduk surga. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatalaqqa ahduhum abah. Jadi akan menemui salah seorang di antara kalian, anak-anak kalian yang meninggal dunia itu akan menemui bapaknya di surga nanti. Au qala li abawaihi, akan menemui kedua orang tuanya. Fayakhudhu bi thawbih, anak yang meninggal dunia itu akan memegang bajunya. Au qala bi yadihi, atau memegang tangannya. Kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha, sebagaimana aku memegang baju kalian ini. Fala yatanaha au qala fala yantahi, anak yang masuk surga tadi itu terus memegang tangan kedua orang tuanya hatta yudkhilahullahu wa abahul jannah, sampai anak tadi itu membawa orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Akan tapi ini memiliki syarat. Syaratnya agar mendapatkan keutamaan ini adalah ihtisab, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang menunjukkan ihtisab, dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditinggal wafat oleh anaknya, dia itu ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menunjukkan kalau dia ridho? Ketika dia pertama kali mendapatkan musibah, keluar dari lisannya kalimat istirja, yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat berbeda antara seorang ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia sama sekali tidak mengucapkan istirja, sama dengan orang ketika pertama kali dia mendapatkan musibah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akan mempermudah atau meringankan musibahnya. Tidak hanya kematian anaknya, apapun musibah yang dia alami, kalau ketika dia ditimpa musibah kemudian dia langsung menyebut istirja, dia akan tumbuh dalam dirinya perasaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Alladzina, orang-orang, idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha. Akhir kesudahan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan musibah, apalagi musibah kematian, kemudian kita meniru kebiasaan orang jahiliyah yang disebut dengan an-niyahah. Ketika meninggal keluarganya, dia itu tidak ridho tentang atas takdir, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berteriak-teriak, meraung-raung, menampar pipi-pipi mereka, ya, atau menyobek, menarik baju-baju mereka. Ini kebiasaan jahiliyah. Nangis dibolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW menangis ketika ditinggal wafat oleh anaknya Ibrahim, tapi dengan tangisan yang rahmah. Yang membedakan apa?
Kalau dia itu sampai berteriak-teriak, sampai nangisnya itu keras dan seterusnya, maka ini disebut dengan an-niyah. Mudah-mudahan kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik untuk selalu ridho dan sabar ketika musibah itu datang kepada diri kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk selalu sabar dan ridho atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد